Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harapkan kalian berada dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas mengenai menemukan unsur intrinsik dalam dongeng ya, atau cerita dongeng. Yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai unsur-unsur intrinsik dalam karya sastra. Namun sekarang kita lebih khusus lagi akan membahas unsur intrinsik dalam sebuah dongeng. Baik anak-anak, Bapak harapkan kalian mencatat pada buku catatan ya materi kita pada pagi hari ini ya. Dan tentunya sebelum kalian memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu sehingga pembelajaran pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Baik anak-anak, langsung saja ya ke video pembelajarannya. Simaklah video pembelajaran berikut ini. Pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur atau jalan cerita, dan pesan moral. Sebelum memberi pendapat, kita perlu membaca dongeng dengan cermat. Nah, di sini kita akan menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Kita dapat berkomentar setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita. Kita juga bisa menemukakan komentar teman apakah sesuai dengan cerita. Nah, simaklah dongeng Kelinci dan Kura-kura berikut ini. Di sebuah hutan, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Namun sayang, kemampuannya itu membuat dia menjadi sombong. Pada suatu hari, Kura-kura, Keong, dan Bekicot sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba, kelinci datang menghampiri mereka dengan sangat cepat. Debu yang berterbangan membuat 3 hewan tersebut batuk-batuk. "Hai kelinci, bisakah kamu menghargai temanmu ini?" teriak Kura-kura dengan kesal. Mendengar perkataan Kura-kura, kelinci berhenti dan berkata, "Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari hewan lamban sepertimu? Pasti kalian iri karena tak mampu berlari secepat aku. Kalian hanya bisa merayap pelan-pelan. Hahaha." Kura-kura tidak terima jika dia dan teman-teman diejek seperti itu. "Jangan sombong kau kelinci. Kalau berani, mari kita lomba lari," tantang Kura-kura. Mendengar pertantangan dari Kura-kura, kelinci pun tertawa. "Hahaha, baiklah, aku akan memberimu pelajaran tentang arti kecepatan dan kemenangan." Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengadakan lomba lari. Bekicot dan Keong pun ikut mendukung Kura-kura. Lomba lari pun dimulai. Kelinci dengan mudah memimpin lomba dengan berlari jauh di depan Kura-kura yang berjalan lambat. Karena merasa sudah menang, kelinci berniat mengejek Kura-kura. Kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak di pohon dekat garis akhir. Dia mengira kalau Kura-kura masih sulit menyusulnya. Kura-kura yang pantang menyerah terus berjalan walaupun lambat. Tak lama kemudian, dia melihat kelinci sedang bertidur pulas di bawah pohon. Kura-kura terus berjalan dengan pasti. Kura-kura berjalan dengan hati-hati agar kelinci tidak terbangun. Beberapa saat kemudian, Kura-kura pun sudah mendekati garis akhir. Kelinci akhirnya terbangun dan kaget bahwa Kura-kura sudah menyusulnya. Dia langsung berlari dengan cepat untuk menyusul Kura-kura. Namun sayang, Kura-kura sudah berhasil melewati garis akhir dan memenangkan pertandingan.
Nah, kejadian apa yang sedang terjadi dalam dongeng kelinci dan kura-kura? Lalu, bagaimana pendapatmu tentang kejadian dongeng tersebut? Menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng. Salah satunya menggunakan peta pikiran. Masih ingatkah kamu tentang dongeng kelinci dan kura-kura? Nah, perhatikanlah peta pikirannya, anak-anak. Perhatikan peta pikiran berikut ya. Judul cerita adalah Kelinci dan Kura-kura. Tokoh kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Pesan moralnya yaitu janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain, tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Sifat tokoh kelinci sombong dan keras kepala. Kura-kura mempunyai sifat yang pantang menyerah. Tempat yaitu di hutan ya. Awal cerita, kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Dan akhir ceritanya, kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Nah, menentukan pesan moral dalam dongeng. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Bacalah dan pahamilah dengan cermat suatu dongeng sebelum menentukan pesan moral. Untuk contoh pesan moral, kamu bisa mengingat kembali pesan moral dalam dongeng Kelinci dan Kura-kura. Nah, berikut ini adalah contoh pesan moral dari cerita Malin Kundang ya. Pesan moral yang bisa kita ambil dalam cerita Malin Kundang yaitu kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua kita ya. Kita harus selalu menghormati mereka. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas untuk kalian ya. Tugasnya silakan kalian menilai dongeng tentang bangau dan merak yang sombong ya. Nanti setelah berikut ini adalah tentang cerita bangau dan merak yang sombong ya. Silakan kalian menilai dengan judul, tokoh, sifat tokoh, tempat kejadian, awal dan akhir cerita, alur, latar belakang, dan nilai moralnya ya. Nah, silakan kalian simak ya dongeng bangau dan merak yang sombong ya. Dongeng bangau dan merak yang sombong. Pada suatu hari, di pedalaman hutan ada seekor burung merak yang angkuh dan sangat sombong. Ia sangat membanggakan dirinya karena memiliki bulu-bulu yang indah. Keseharian merak selain mencari makan, ia lebih sering berjalan-jalan dan menjumpai binatang lainnya, hanya sekedar untuk menyombongkan keindahan yang dimilikinya. Saat merak sedang berjalan-jalan di tengah hutan, ia bertemu dengan bebek dan seperti biasa, merak beraksi menyombongkan dirinya. Ia mulai merentangkan bulu indahnya di hadapan si bebek. Nah, lihat bebek, lihatlah bulu indahku ini. Apakah kau punya bulu-bulu seindah seperti diriku? Kata merak. Bebek yang tidak suka berdebat akhirnya memilih diam dan pergi meninggalkan merak yang sombong itu. Ah, kau ini memang bebek yang payah, jelek, ujar merak yang melihat bebek pergi meninggalkannya. Tidak beberapa lama hinggaplah bangau, dan seperti biasa merak mulai membentangkan bulunya yang indah di bawah sinar matahari. Bangau, coba kamu lihat, kata merak. Dapatkah kamu mengalahkan keindahanku? Lihat, aku memandikan kemewahan dan pelangi, sedangkan bulumu kusam, kelabu seperti debu. Bangau pun mulai merentangkan sayapnya dengan lebar-lebar dan kemudian ia terbang ke atas. Di atas bangau berbicara kepada merak. Merak, lihatlah aku.
Apakah kau bisa terbang seperti aku? Ikutilah aku jika kau bisa, kata bangau. Akan tetapi merak hanya bisa diam, berdiri terpukau, karena ia tidak bisa terbang ke atas seperti bangau. Nah, ceritanya selesai ya. Nah, sekarang kalian Bapak berikan tugas ya. Dalam cerita merak yang sombong ini, dongeng merak yang sombong ini, silahkan kalian cari ya tokohnya, pesan moral, sifat tokoh, awal cerita, akhir cerita, dan tempatnya ya, sesuai dengan peta pikiran ya. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita ya pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak ya, dan tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat ya mengerjakan tugas yang Bapak berikan pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat, salam DJTM.